Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan tutorial tentang impor soal pada bank soal. Bapak sekalian, seperti tutorialnya sebelumnya, saya sudah menyampaikan bagaimana membuat kuis dan kemudian membuat soal, memasukkan soal dalam kuis dan tentang bank soal secara umum. Kita ketahui pada bank soal itu ada menu, submenu, question, kemudian kategoris, dan impor dan ekspor. Dan sekarang saya akan jadikan bagaimana kita melakukan impor soal. Jadi impor yang dimaksud atau jenis soal yang kita impor ini adalah jenis soal multiple choice dengan format namanya format icon. Jadi soalnya ada multiple choice dan soal hanya berupa teks ya, berupa teks ya, bisa angka, bisa teks atau kalimat-kalimat, dan ini tidak mengakomodasi impor ini untuk simbol-simbol atau gambar-gambar, itu tidak bisa, karena yang akan kita impor itu menggunakan sebuah editor namanya plain text, jadi hanya teks, itu tidak ada properti mengenai ketebalan teks, apakah italik atau jadi teksnya itu adalah istilahnya teks atau plain text. Bapak Ibu, ini dibuat dengan menggunakan notepad kalau menggunakan Windows atau menggunakan notepad. Baiklah, kita langsung saja menyiapkan. Jadi langkah awal kita adalah tentu saja menyiapkan soal pada notepad-nya itu, yakni yang namanya format icon. Setelah saya contohkan saja sebuah file, saya punya file icon, format icon, di mana ini adalah contohnya. Saya buka dengan notepad seperti ini. Bapak-Ibu sekalian, ini cara penulisan soal multiple choice menggunakan icon ini. Coba perhatikan Bapak-Ibu, ini aturannya memang sesuai seperti ini. Jadi soal itu harus ditulis satu baris saja, maksudnya satu alinea. Jadi jika soal atau ya pertanyaan, maksudnya pertanyaan itu misalkan panjang dan berupa kalimat-kalimat bahkan berupa alinea, maka misalnya ada lebih dari 2 alinea, harus memaksa Bapak Ibu melakukan enter lebih dari 1 kali pada pertanyaannya, maka diupayakan untuk mengimpor ini dijadikan satu saja Bapak Ibu. Jadi satu baris atau jadi satu alinea saja, sehingga hanya satu enter. Ya, nanti kalau memang harus dipisah enternya, kita bisa edit di MMP-nya. Contohnya ini, kebetulan nomor yang awal ini hanya satu baris, tidak sampai menyita lebih dari satu baris, tapi Bapak Ibu perhatikan untuk soal yang nomor yang ketiga ini kan pertanyaan panjang, ini harus bisa baris, ini nggak apa-apa. Ini bukan karena hasil enter, tetapi memang hasil karena ini terlalu panjang, akan ini oleh notepad akan menyambung di bawahnya sendiri. Tidak apa-apa seperti ini. Itu jadi yang pertama, pertanyaan harus berupa kalimat yang tidak boleh lebih dari satu alinea. Nah, setelah itu kita beri jawaban alternatifnya, kita tulis dengan urutan A, B, C, D huruf besar, diikuti dengan tanda titik dan satu spasi. Nah, ini ketentuan yang diinikan oleh icon format, yaitu format icon ini. Jadi contohnya ada soal seperti ini, kemudian jawab alternatifnya adalah A, B, C, D. Nah, ini berupa angka bulan. Kemudian kita beri kunci Bapak Ibu, kunci jawaban dengan menuliskan kata answer atau jawaban dalam bahasa Inggris. Ini juga tulisannya huruf besar semua, titik 2, kemudian spasi,
Ini jawaban benarnya ini dengan C, dengan huruf besar. Ya, ini C. Jangan salah Bapak Ibu, kadang-kadang ini kalau tulis C-nya kecil kita tidak terasa, C besar kecil maka harus diingat. Kemudian ini contoh yang kedua, untuk soal berikutnya itu harus ada spasi. Ya, di enter satu kali untuk beri spasi ini, kemudian baru kita ketikkan soal berikutnya. Dan misalkan diajar dengan tanda titik. Nah, jumlah alternatif jawaban itu juga bebas, bisa 4, bisa 5, Bapak Ibu. Kalau 4 ya ABCD aja, kalau 5 ya sampai ABCDE. Seperti ini. Siapakah yang tinggal di Indonesia? Ya, kita beri alternatif jawabannya, ya jawabannya adalah D, misalnya gitu. Itu seterusnya Bapak Ibu, sehingga untuk yang ini contoh pertanyaan berikan bisa dibuat seperti ini. Kalau ingin buat lagi ya kita bisa coba buat di kota. Harus kita ketik A titik B titik C titik C saya E titik Bangkalan misalnya, maka kita bisa memberi answer titik 2 spasi, kuncinya adalah D kalau jawaban benar adalah Surabaya contohnya. Oke, kalau sudah membuat seperti ini maka kita punya 4 soal nih Bapak Ibu, dan kita bisa save dengan, dan jangan lupa nge-save-nya di mana Bapak Ibu harus, dan namanya bebas. 2020 contoh latihan akan 2020.txt ini teksnya berekstensi txt, ini sudah ketentuan dari notepad ini. Ya, nanti kita buka yang ini untuk diimpor. Kita save saja. Sudah selesai. Ini bisa kita tutup dan kita kembali membuka e-learning atau MMP kita. Kita buka bank soalnya, more, kemudian ke bank soal itu diimpor ya. Jadi impor, diklik. Nah, impor ini ada alternatif, ini adalah icon format, yang lain-lain ini ada juga format yang lain, dan kita saat ini belajar tentang icon ini saja. Kita klik icon, kemudian impor, ini di general, itu bisa kemana impor ini akan diletakkan ya. Kita kemarin seperti kita ketahui kita sudah punya kategori yang sudah kita buat di bank soal, sehingga ini contohnya, ini saya akan masukkan ke contoh soal uraian misalnya, ke soal uraian, sehingga ini bisa kita pilih folder atau kategorinya soal uraian. Kemudian kita ambil file dari yang sudah kita simpan tadi. Caranya dengan cara choose file ini, kemudian pakai browse dan seterusnya, atau dengan cara copas, bukan copas, drag and drop. Bapak Ibu ada kita menggunakan teknik drag and drop dengan cara membuka folder di mana file tadi kita simpan. Ini tadi saya buat contoh latihan akan 2020, sehingga ini diklik dan kita bisa drag
atau dengan cara tetap ditahan kliknya, kemudian diseret ke sini, kemudian kita lepas klik itu di area ini Bapak Ibu. Lepas saja, maka proses upload atau mengunggahan file itu sudah berhasil di MMP kita. Sudah ada ini, maka kita lanjutkan dengan mengklik impor. Klik impor, ya, ya ini maka ada keterangan import 4 question, import for question from file. Jadi dia akan deteksi ada 4 soal tadi. Benar ya Bapak Ibu, karena sudah benar maka kita bisa continue. Artinya ini sudah menunjukkan keberhasilan impor kita. Karena kalau ada kesalahan format di icon nanti tidak seperti ini tampilannya, tapi mungkin ada modifikasi kesalahan dan seterusnya. Gitu. Kita continue. Iya, maka soal tadi sudah terbentuk di sini dengan penamaan soal sesuai dengan soalnya. Tidak ada nomor Bapak Ibu. Soal ini akan terbentuk di urutannya juga. Jadi urutannya dia secara alfabet Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi MMP membaca dari icon tadi, kalau kita lihat urutannya kan nomor 1 itu nomor yang paling awal adalah berapakah nilai, ini betul paling awal. Yang kedua ini kan siapakah presiden, ini jadi ke terakhir, ini karena dia akan mengurutkan huruf depan dari nama yang dia buat, dia create penamaannya. Kemarin kan kita memberi nama Q01, Q02, tapi ini penamaan sesuai dengan kalimat pertanyaannya gitu ya. Kalau kita lihat memang alfabet A, B, C, D, F, G, H, I, jika elemen U, P, Q, R, S ya. Ini urutan misalnya, tapi tidak masalah urutan ini, nanti toh waktu kita tawarkan di soal itu akan jadi acak. Nah, kita coba untuk melihat soal yang kita impor apakah sudah benar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ini Bapak Ibu. Berapa nilai Y dari ini jawabannya, pilihan jawabannya ini, dan dia menggunakan format ABCD-nya itu huruf kecil Bapak Ibu. Ternyata bukan ABCD huruf besar. Kalau kita ingin huruf besar maka kita bisa edit nanti. Oke, jadi itu kita coba yang berikutnya. Oke ya, jadi kalau melihat urutannya sudah teracak ini Bapak Ibu, tidak sama dengan ini. Kita cek saja soal ini ya, soal yang Malang ini. Kota Jawa Timur adalah ya berapa ini urutannya kan di soal tadi Malang, Sidoarjo, Kesehatan, Bangkalan, tapi ini sudah tidak sama karena dia mengacak urutannya ABCD-nya, dan dia sudah tidak mengacu huruf ini, tapi yang diaju adalah jawabannya D. Kalau kita lihat summary-nya, ini right answer-nya adalah Surabaya. Ya, betul Surabaya, karena ini tadi jawaban kita D, Surabaya. Dan ya, ini tidak menyebut ABC, tapi langsung ke jawabannya Surabaya. Oke, jadi begitu perbandingannya. Ternyata ini soal yang sudah kita impor tadi Bapak Ibu, ini bisa kita edit ya, jadi bisa kita edit. Misalnya tadi kita menginginkan ABCD-nya itu huruf besar, maka ini bisa kita edit, dan ini adalah menu untuk mengedit soal multiple choice, jadi bisa kita edit, dan kita ganti ABCD huruf besar, save change. Semua bisa kita ganti seperti itu, tidak masalah. Kalaupun tetap juga tidak masalah, karena ABCD itu tidak penting, yang penting adalah narasi jawabannya. Dan ya. Oke, ini saya ganti ABCD, save change. Kita coba cek apakah ada perubahan.
Misalnya soal yang tadi review. Ya, ini jadi habis itu besar. Jadi ini hasil import dari icon format dengan ya kita sudah punya soal baru di bank soal kita. Saya kira demikian Bapak Ibu untuk tutorial import soal jenis icon. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.